Udah semua siap? Nah, bukan lipstick dulu, cek banget. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Anggitna selaku putus-putus nggak suaranya? Halo? Enggak kok, lancar kok. Lancar. Lancar kok, Des. Aduh, kenapa aku bunyi deh. Bentar azan. Oke. Oke, diskusinya dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Anggitna, NIM I4C021089 selaku moderator dalam kesempatan diskusi kelompok untuk CBL 6 tentang materi kardiovaskular dengan notulen Melani Dian Arin Hazah ya? Hazah atau Melani? Terserah deh. Terserah deh. Oh, Hazah. Oke. Jangan terserah. Ayo siapa? Melani gimana? Gimana Mel? Kamu apa aku? Ya, terserah aja. Aku juga nggak apa-apa, nah kamu juga nggak apa-apa. Aku ento. Oh, kemarin Melani udah jadi notulen ya? Baik, maaf. Untuk yang jadi notulennya Haja Hadiati, NIM 091. Seperti itu. Untuk kasusnya tadi sudah dibaca bersama-sama dengan teman-teman. Ada Bapak Mujadid, umurnya 70 tahun, berat badannya 60 kg. Didiagnosis STEMI anterior, dan ada udem paru akut, RBSS, dan FES. Maaf, Dek. Dan dia Moderatornya siapa? saya, Ibu Desti. Iya. Tadi Haja Hadiati ya? Ya, Bu. Ya, untuk notulennya aja. Nanti kalau misalnya Bu, lagi... boleh bertanya nggak? Boleh. Bu, ini kan kalau pengobatannya kan paling penting kita tahu serangan jantungnya berapa jam setelah dia ke rumah sakit. Di sini kan dia udah diberikan
Ada ya, Bu? Nggak ada penjelasan, maksudnya dia serangan jantungnya setelah berapa jam, setelah berapa menit, itu nggak ada penjelasannya. Soalnya untuk penanganannya sendiri kan dilihat dari berapa jam dia ke rumah sakit atau serangan jantung. Bagaimana? Ya, menurut kalian kalau misalnya kita nggak tahu dia serangan jantungnya berapa jam, kira-kira terapinya apa? Kayak gitu. Oh, berarti menurut kasus saja ya. Terus nanti kalau misalnya lagi brainstorming, nanti ditulis ya, maksudnya apa aja sama namanya ya, namanya kalian yang mau mengemukakan pendapat pas brainstorm. Jadi biar saya tahu, soalnya nggak hafal semua kan. Ya, diketik ya. Iya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, silakan dilanjut. Terima kasih, Bu. Oke, dilanjutkan kembali ya teman-teman. Jadi dari diagnosisnya sendiri kan ada beberapa istilah yang kita belum ketahui ya. Mungkin ada yang ingin bertukar pendapat tentang apa itu stemia anterior, edema paru, akut, lalu RBSS dan FES. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan. Desti, mungkin aku ingin jelasin yang RBB ya. RBBB. RBBB kan right bundle branch block. Jadi itu ada hambatan pada cabang berkas kanan dari serambi jantung. Jadi itu hambatannya tuh kayak impuls listriknya tuh ngarah ke serambi kanan jantung kayak gitu. Jadi di serambi kanan jantung tuh terjadi hambatan seperti itu. Terus apa ya? Kalau untuk VES tadi kan udah dijawab sama Ibu ya. VES kan ventricular extrasystole. Ventricular extrasystole itu kayak aritmia yang terjadi di ventricle gitu. Jadi irama jantungnya tuh nggak teratur gitu loh di ventricle. Sepaham saya sih kayak gitu. Oke, berarti dari Melanie tadi sudah bertukar pendapat tentang apa itu RBBB, right bundle brady block ya. Jadi ada clogging atau ada sumbatan pada serambi kanan jantung. Seperti itu ya, Mel. Lalu ada FES juga. FES adalah ventricular extrasystole, di mana pasien mengalami aritmia. Sebenarnya ini adalah sesuatu gejala yang cukup umum ya, sering dirasakan oleh banyak orang, seperti saat orang mengalami kecemasan, mengkonsumsi kafein, tembakau, saat berolahraga, atau saat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Lalu untuk udem paru, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa itu udem paru atau bagaimana? Silahkan. Silahkan Fitra. Belakang edema paru ya, untuk edema paru tadi kami akan dira paru-paru. Nah, Oke, dari Fitra tadi udem paru itu berarti ada cairan di paru-paru, lalu menyebabkan pasien jadi lebih sulit untuk bernafas, seperti itu ya. Lanjut lagi, dari diagnosis yang ada pada pasien, ada stemia anterior, udem paru, dan RBSS, lalu FES, apakah ada saling keterhubungan antara penyakit tersebut, atau mungkin memang terjadi karena patofisiologisnya beda-beda seperti itu.
Mungkin ada yang ingin menyampaikan sedikit pengetahuannya kepada teman-teman yang ada di sini. Tentang STEMI itu apa, lalu RBSS, ya STEMI, karena kan tadi belum membahas STEMI ya. Yang sebenarnya tadi udah dibahas oleh Ibu Krista. STEMI berarti ada peningkatan di ini apa sih gambaran EKG-nya ya di ini yang ST gitu. ST elevasi miokard infarksi nggak sih STEMI kepanjangannya itu kalau saya nggak salah. Anterior itu biasanya bagian puncaknya berada pada bagian yang atas. Lalu kita lanjut ya ke tanda-tanda vital. Untuk tanda-tanda vital ini ada nilai nadi, suhu, respirasi rate, lalu tekanan darah. Mungkin ada yang ingin memaparkan, lalu memberikan interpretasi bagaimana tanda-tanda vital tersebut. Silahkan. Halo. Halo, kedengeran nggak, Pak? Yang masuk silahkan Bu Lita. Ya, baik. Untuk tanda vitalnya, tekanan darah itu normal. Untuk nadinya juga normal, respirasinya juga normal. Untuk leukositnya itu tinggi. Untuk kreatinin darahnya juga tinggi. Untuk tropinin 1 itu tinggi, trigliseridnya tinggi, HDL-nya tinggi, LDL-nya tinggi. Oke. Tadi sekalian udah sama data laboratorium pasien ya. Untuk nilai leukositnya ada peningkatan. Kira-kira ada peningkatannya nilai leukosit itu karena terjadi apa ya sebenarnya? Lalu dari nilai trigliserid, HDL, LDL-nya juga naik. Apakah mungkin ada indikasi lain pasien mengalami sesuatu seperti itu? Kalau dilihat dari data lab trigliserid, HDL dan LDL, jadi kan itu kan naik ya. Jadi itu pasien mengalami dislipid, hiperlipid. Nah, terus kan pasien juga emang ada udah sakit kardio kan. Jadi untuk hiperlipidnya sendiri emang memerlukan terapi untuk mencegah apa ya? Biar nggak terjadi stroke kayak gitu sih. Tadi Mel ulang men. Mau nyatet. Hah? Gimana? Ulang-ulang sedikit. Kan kalau dilihat dari data lab kan pasien mengalami hiperlipid. Terus pasien kan juga punya sakit kardiovaskular kan. Nah, kalau misal hiperlipid terus emang udah ada sakit kardiovaskular, emang sebaiknya kan dikasih terapi untuk hiperlipidnya. Biar nggak terjadi penyumbatan, biar nggak terjadi stroke gitu kan. Nah, kalau di kasus juga emang pasien udah mendapatkan terapi untuk hiperlipidnya seperti itu. Lanjut. Oke. Kemungkinan adanya STEMI atau serangan jantung pada pasien juga kemungkinan tadi yang RBB atau ada clogging di seram di kanan bisa diindikasikan juga ya, mungkin karena tingginya nilai nilai lipid pada pasien seperti itu. Jadi memang benar, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Melanie bahwa hiperlipidemia yang dialami pasien harus mendapatkan terapi. Lalu kita masuk ke terapi ya teman-teman. Di sini ada beberapa obat
bukan beberapa tapi banyak obat. Mungkin ada yang mau menyampaikan obat-obat ini zat aktifnya apa, karena kan kebanyakan ini ya, nama merek dagangnya ya yang ada di kasus ini seperti itu. Sekalian kita bertukar pendapat sebelum kita menentukan tata laksana apa yang cocok untuk pasien. Silahkan. Saya mau menunjukkan maksudnya untuk obatnya, yaitu ini ada miniaspi. Miniaspi itu kandungannya itu ada aspirin, kemudian yang kedua Brilinta itu zat aktifnya ticagrelor, kemudian itu Ovenox itu isinya enoxaparin. Kemudian untuk obat itu ada atapin, yaitu untuk lipidemianya. Kemudian yang kelima itu ada obat nitrogliserin, itu obat untuk jantung. Kemudian Laxadin sirup itu untuk konstipasi. Kemudian untuk anti nyeri, Kendaron itu HCL. Kendaron itu zat aktifnya itu mengandung amidaron, itu untuk membantu denyut jantung yang tidak teratur atau takikardi. Kemudian selanjutnya itu ada nitrokaf. Nitrokaf juga untuk uromic untuk katanya dan uromic misalnya kodein ini untuk dan D itu untuk meredakan nyeri anak, nyeri dada. Oke, tadi udah disampaikan ya sama Fitra apa kandungan atau zat aktif, serta ada beberapa juga yang sudah langsung disampaikan juga fungsi-fungsinya seperti itu. Maaf ya teman-teman, tadi HP-nya terlalu panas. Mohon maaf. Kita lanjut ya. Tadi kan sudah terapinya sudah disampaikan. Lalu mungkin adakah teman-teman di sini yang sudah sempat mencari guideline atau tata laksana untuk pasien STEMI, udin paru, atau RBSS atau FES? Atau mungkin kita mulai, ada nggak sih problem medik yang dialami oleh pasien menurut teman-teman dari hasil kita bertukar pikiran atau brainstorming tentang bagaimana patofisiologi, maksudnya diagnosis pasien, diagnosis yang dialami pasien, nilai data lab, nilai TTV. Lalu di sini juga ada keluhan ya, keluhan pasien mengalami nyeri dada pada saat masuk rumah sakit, sesak dan batuk, lalu mulai berkurang mulai hari keempat di rumah sakit. Mulai tidak ada nyeri dada, sesak dan batuk, seperti itu. Mungkin adakah problem atau masalah yang mungkin teman-teman
temukan dari hasil yang sudah didapatkan. Ini Natilen boleh ikut ngomong nggak ya? Silahkan, tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa tugas utamanya untuk mencatat ya. Terima kasih. Siap. Berdasarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, tentang petunjuk teknis penata laksanaan penyakit kardiovaskuler. Untuk yang pertama itu dilihat obatnya. Di sini kan di kasus pasien mendapatkan aspirin ya, 4 tablet 1 kali sehari. Nah, untuk menurut Kemenkes tadi sendiri, aspirin itu digunakan 160 mg, 150 mg sampai dengan 300 mg. Nah, sedangkan di sini kan kalau kita hitung ya, 4 tablet dikali 4 tablet 80 mg berarti total untuk 1 kali dosisnya ada lebih dari 300 ya. Kalau dihitung sekali pemberian 4 tablet. Lebih dari guideline yang ada. Sedangkan guideline yang ada kan dia 150 sampai dengan 300. Kalau di sini 4 tablet untuk hari pertama dikali 80 berarti dia udah termasuk overdosis. Kalau di Kemenkes sendiri menyarankannya menggunakan dosis 160 mg dan tabletnya itu dikunyah. Jadi menurut Hasya, di sini ada satu problem yang menurut Hasya ditemukan seperti itu ya, tentang penggunaan aspirin. Aspirinnya di sini diberikan sekitar 320 mg, tetapi pada panduan Kemenkes itu hanya pada tentang 100 berapa, mohon maaf. Pada rentang yang tadi saya sampaikan seperti itu ya. Lalu adakah problematik atau maksud saya masalah terapi lain yang mungkin teman-teman rasa itu adalah masalah untuk pasien seperti ini? Mbak, kalau yang tadi aspirin emang harus diturunin ya dosisnya. Karena kan penggunaan aspirin dengan Brilinta atau ticagrelor itu apabila dosis aspirinnya tinggi itu dapat mengurangi efektivitas si ticagrelornya tersebut gitu. Jadi memang harus diturunkan dosisnya. Jadi maksud Yulita itu sependapat atau berbeda pendapat dengan Hasya ya? Iya, sependapat Mbak. Soalnya penggunaan aspirin dengan ticagrelor juga dapat mengurangi efektivitas si ticagrelornya tersebut. Oke. Berarti di sini ada indikasi kemungkinan overdose untuk aspilatnya. Iya, karena dia udah kayak dua kombinasi saling membantu ticagrelor sama kerjanya. Makanya aspirinnya dosisnya diturunkan. Oke. Oke. Untuk penyelesaian masalahnya nanti mungkin di belakang ya kita diskusikan. Lalu adakah maksud saya
related problem lain yang terjadi pada pasien? Mbak, Oke, silahkan. itu kan pasiennya nyeri dada ya. Untuk hari pertama kan itu tidak diberikan apa-apa ya, jadi perlu terapi tambahan untuk nyeri dadanya. Untuk hari pertama dan kedua, kan untuk kodein sendiri itu kan diberikannya di hari ketiga ya, sedangkan di hari pertama dan kedua itu tidak diberikan, sedangkan pasiennya nyeri dada. Jadi merekomendasikan diberikan morfin. Oke, berarti ada DRP yang kedua yang disampaikan oleh menurut Yulita, ada pasien mengalami nyeri dada tetapi belum mendapatkan terapi untuk nyeri dadanya pada awal masuk rumah sakit seperti itu ya. Maaf, menambahkan dari menurut Yulita tadi, di Kemenkes sendiri penanganan serangan jantung di sini juga merekomendasikan menggunakan ini morfin IV. Karena biasanya pada serangan jantung itu nyeri dadanya itu nggak tertahankan, makanya diberikan dalam bentuk IV, bukan tablet seperti kodein seperti yang di kasus. Jadi maksudnya berarti ini maksudnya apa? Terapi kurang efektif atau butuh terapi tambahan? Karena kan sekarang pasien sudah bukan ada di fase baru masuk rumah sakit ya. Kita kan melanjutkan apa yang sudah pasien dapatkan seperti itu. Kayaknya butuh terapi tambahan deh. Oke, walaupun pada tanggal berapa ini? Pada hari keempat di rumah sakit nyeri dadanya sudah minimal, tetap direkomendasikan untuk mendapatkan morfin seperti itu. Tidak, kayaknya untuk hari pertama hari pertama pasien masuk rumah sakit aja kayaknya, atau pas serangannya itu diberikan morfinnya. Kalau di sini sesuai guideline yang Kemenkes tadi, dia kan penanganannya ada di waktu dia perawatan sama ada yang di IGD waktu serangan. Kita bisa asumsikan misalnya pasien pertama kali masuk rumah sakit. Ya. Maaf. Gimana deh? Lanjut aja tadi sinyalku kayaknya. Oke. Jadi kan kalau misalkan pasien pertama kali masuk rumah sakit ya, berarti untuk penanganannya dia di IGD ya. Nah, di sini itu dia ada dua penanganan IGD sama di ruangan. Jadi pasiennya itu kalau di IGD di sini direkomendasikan menggunakan morfin. Pas hari pertama masuk itu. Oke, karena Hazah tadi membahas tentang saat di IGD diberikan morfin, saya ingin berdiskusi tentang rawatan atau terapi apa saja sih yang harusnya diberikan pada pasien yang mengalami STEMI seperti itu saat masuk rumah sakit, STEMI anterior atau STEMI yang lain untuk diberikan kepada pasien. Jadi terapi apa saja yang cocok? Kalau
di yang saya baca beberapa ini di Kemenkes sendiri ya, karena ini kan udah ada keterangan penanganannya kan. Untuk yang pertama itu dia diberikan ini istirahat total. Waktu dia istirahat itu diberikan oksigen dulu yang pertama. Oksigennya itu 2 sampai 4 liter per menit. Terus yang kedua itu pemasangan infusnya. Baru dia diberikan obat-obatan. Seperti yang pertama itu ada aspilet tablet dikunyah, diberikan bersama ticagrelor. Terus untuk yang selanjutnya di kasus itu dia diberikan nitrat sublingual ya, ISDN. Kalau di sini untuk penanganan dia pertama masuk rumah sakit itu nitrat sublingualnya itu 5 mg. Kalau di kasus kita sendiri dia 10 mg. Iya, mikrogram. Miligram. Kalau di kasus kita untuk ISDN-nya kan dia diberikannya, oh iya, iya maaf teman-teman saya salah. Kalau ISDN-nya benar ini menggunakan 5 mg. Maksud saya nitrogliserinnya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Berarti sementara untuk terapi pemeliharaannya apa yang harus dilakukan atau apa yang akan direkomendasikan untuk kebaikan pasien? Di sini untuk Ya teman-teman, lanjut dulu aja ya. Jadi dari obat-obatan tadi kan pasien cukup banyak ya mendapatkan obat-obatan. Obat-obatan ini apakah ada indikasi mungkin pasien tidak membutuhkan atau pasien butuh terapi tambahan dari kondisinya, atau mungkin adanya interaksi obat yang seharusnya jangan sampai terjadi kepada pasien seperti itu, supaya kita bisa memberikan garansi keamanan terapi untuk pasien, karena kan STEMI ini cukup berat ya, kondisi yang cukup berat dan harus sangat hati-hati dalam memberikan terapi. Mungkin ada yang punya pendapat atau ingin sharing tentang pengetahuannya. Ingin menambahkan, Des, kan di kasus kan pasien mendapatkan Lovenox sama aspirin ya. Nah, kalau dilihat tuh mereka tuh ada interaksinya tuh udah kategori moderate. Kalau misalkan penggunaan Lovenox-nya itu diganti pakai heparin itu gimana ya? Oke, izin masuk ya. Jadi tadi dari Melani menyebutkan bahwa adanya aspirin. Iya, interaksi. Bukan. Yang iya, itu dengan enoxaparin. Maaf. Yang mini aspi kan isinya kan aspirin. Nah, itu ada interaksi sama Lovenox. Kategorinya moderate. Oke. Jadi menurut Melani di sini dari hasil yang sudah dicari dari Melani atau pengetahuan yang dimiliki Melani, aspirin dan enoxaparin memiliki interaksi kategori moderate.
pasien STEMI membutuhkan terapi perispredua yang membutuhkan kombinasi aspirin, penghambat reseptor ADP, dan antikoagulan intravena. Setahu saya seperti itu. Lalu tetapi ternyata aspirin dan enoxaparin memiliki interaksi yang cukup moderate ya, kategorinya moderate. Pasien kan tetap membutuhkan antikoagulan intravena. Dari Melani langsung merekomendasikan bagaimana kalau enoxaparinnya digantikan dengan warfarin seperti itu. Heparin. Oh, heparin, bukan warfarin. Kan Alasannya memilih heparin karena ngelihat kan baca di Perki itu tuh bentar. Heparin itu wait. Bentar. Untuk itu nanti tak lihat dulu ya. Bentar. Mungkin bisa lanjut ke yang lain dulu. maaf tadi lupa nggak on mic. Dari hasil yang Melani sudah research gitu, enoxaparin dengan aspilate ada interaksi kategori moderate. Lalu untuk rekomendasinya untuk mengganti enoxaparin dengan antikoagulan intravena lain seperti itu ya. Untuk pilihannya nanti di akhir mungkin saat penyelesaian kasus. Begitu. Lanjut lagi mungkin teman-teman ada yang memiliki pendapat atau pengetahuan yang ingin di-share dengan teman-teman yang lain terkait dengan kasus pasien Tuan Mujadid. Silahkan. Kalau di sini, kalau di kasus kan heparinnya diberikan pada izin maju ya, izin menjawab. Kalau di kasus kan Lovanox-nya diberikan pada hari kedua ya. Berarti dia udah masuk perawatan di ruangan. Kalau di sini dosis heparin sendiri dia tuh diberikannya secara bolus 60 unit per kilo berat badan. Kalau misalnya kita tetap menggunakan apa tadi yang antikoagulan seperti Fondaparox itu, dia di sini berikannya 1,2 mg. Kalau misalkan mau pakai heparin, tadi 60 unit. Di sini dosis amatan. Sebentar ya. Ayo. 2 dikali 0,6 ayo. Nah, 60 mg. Oh, kalau di sini dia nggak ada menggunakan di sini dia tidak ada menggunakan menyarankan menggunakan enoxaparin, tapi di sini dia menggunakan heparin sama Fondaparinux. Dosisnya juga ada. Oke. Mungkin mungkin nanti bisa disampaikan di akhir ya saat penyelesaian kasus seperti itu. Lanjut lagi ya untuk mengetahui apakah terapi yang didapatkan pasti terapi yang ideal untuk pasien.
Tadi kan sampai ke Lovenox, maaf. Untuk atorvastatinnya sendiri, apakah menurut teman-teman sudah tepat untuk kondisi pasien? Dari segi dosisnya, lalu pemberiannya, lalu dari kondisi medisnya pasien. Seperti itu, silahkan. Mbak, sepertinya kalau untuk atorvastatin sendiri itu perlu dinaikkan dosisnya jadi 40 mg dengan tujuan untuk menurunkan LDL-nya tersebut. Oke, maaf tadi aku kurang dengar yang disampaikan oleh Yulita. Tadi menurut Yulita atorvastatinnya dosisnya kurang tepat seperti itu ya? Iya, Mbak. Oke, nanti di akhir ya kita bahas lagi untuk penyelesaian atau rekomendasi terapi apa yang akan direkomendasikan kepada pasien. Lanjut lagi ke pemberian NTG atau gliserin trinitrat, lalu nitrocaf, isinya gliserin trinitrat juga dengan nitrogliserin, lalu ada ISDN, isosorbidinitrat. Di sini apakah memang pasien membutuhkan 3 kombinasi yang isinya cukup mirip-mirip ya, gliserin, bahkan ada sama-sama isinya gliserin trinitrat seperti itu. Apakah memang pasien membutuhkan 2 kombinasi sediaan obat yang isinya sama atau bagaimana menurut teman-teman? Izin menjawab. Dari sini kan pasien kan terkena serangan jantung, jadi ada gangguan koroner akut ya. Nah, untuk nitrogiserinnya sendiri itu diperlukan jika pasien mengalami gagal jantung. Biasanya kalau pasien serangan jantung, pasien selanjutnya juga akan mengalami gagal jantung dikarenakan serangan jantung tadi menghambat oksigen yang masuk ke jantung. Jadi makanya biasanya kalau pasien serangan jantung dia selanjutnya akan diikuti oleh gagal jantung atau kematian pada organ jantung. Makanya untuk mencegahnya itu diberikan nitrogliserin tadi secara IP. Kalau di sini untuk dosis nitrogliserin sendiri dia 5 mikrogram per menit untuk mencegah gagal jantungnya tadi. Oke, itu dari itu dari ISDN-nya sendiri ya. Share screen dong, Dek. Nitrogliserin. Yang udah kalian bahas apa aja tadi? Bisa nggak? Biar aku tahu. Gimana, Bu? Share screen. Kalian ngetik nggak yang udah dibahas apa aja tadi pas? Belum, Bu. Nanti di akhir biasa. Soalnya temen yang lain udah diketik, jadi namanya sekalian. Jadi aku Ibu mohon maaf kalau saya nulisnya di kertas, Bu. Ya udah. Soalnya biar aku bisa sambil lihat gitu loh, udah sampai mana. Untuk notulennya saya kurang tahu. Nah, iya. Biasanya
Kalau maaf. notulennya Hazah, Bu. Iya, soalnya kan kelompok yang lain pada diketik, jadi aku tahu oh kalian udah bahasnya sampai mana gitu. Jadi kan kelihatan gitu. Karena hari ini saya iya, karena hari ini saya jadi moderator, Bu. Jadi saya hanya checklist aja, Bu. Ya, Apa saja yang sudah dibahas. Lalu untuk notulennya saya kurang tahu. ya nggak apa-apa. Udah sampai mana? Kalau dibacakan, Ya maaf nggak apa-apa. izin masuk. Sampai mana? Kalau biasakan dari sebelum-sebelumnya, notulen itu menyimpulkan di akhir, Bu. Oh, di Jadi misalkan kasusnya apa aja. Jadi misalkan kalau Ibu mau itu biar saya bacakan gitu, Bu, apa aja yang sudah dibahas tadi. Soalnya kan aku bingung, join nih udah sampai mana, gitu loh. Ya, Tadi kan baik, soalnya kan untuk diketik kan jadi paham gitu, oh udah sampai sini gitu. Ya nggak apa-apa. Apa aja sih, udah sampai mana? yang pertama tadi membahas untuk pemberian aspirinnya, Bu. Di situ dijelaskan diberikan 4 tablet. Kalau di guideline-nya sendiri dia itu 150 sampai dengan 300. Tapi kalau dihitung 4 tablet itu dikali 80 dia lewat dari dosisnya, Bu. Di atas dari dosis yang disarankan, Bu. Terus yang kedua itu di sini pasien kan serangan jantung, otomatis dia memerlukan terapi untuk nyeri dadanya, Bu. Di kasus juga nyeri dadanya hari pertama itu tinggi ya, Bu, atau berat. Tapi di kasus tidak ada diberikan anti nyeri untuk pasien, Bu. Begitu. Apa nggak ada? Ini yang mana sih? Yang mau jadi des? Ya, Bu, hari pertama pasien masuk rumah sakit, obat O-nya tidak ada diberikan untuk anti nyerinya, Bu. Itu ada NTG, ISDN tablet, apa nggak bisa buat nyeri? Bisa nggak? Kalau di ISDN pemakaiannya di mana? Gimana, Bu? ISDN pemberian oral dipakai di mana? Di bawah lidah, Bu. Nah itu buat apa kalau di bawah lidah? Buat jantung. Ya buat apanya? Kenapa dia sublingual? Buat ngurangin apanya? Oh, kami belum membahas sampai situ, Bu. Jadi kalau ISDN secara sublingual berarti dia untuk mengurangi nyeri. Karena kan lebih cepat timbang yang diabsorpsi lewat pencernaan. Dia lebih cepat untuk mengurangi nyeri itu di sublingual. Jadi udah dapat di hari pertama tuh. Ada NTG juga. NTG kan nitrogliserin juga. Itu sama. Dia juga masih segolongan sama ISD. Dia juga buat nyeri. Oke. Lanjut. Baik, Bu. Lanjut. Untuk selanjutnya itu ada tadi ngebahas ada interaksi antara aspirin sama itu, Bu. Sama yang Lovenox, Bu. Jadi disarankannya menggunakan heparin, Bu. Bukan yang kandungannya enoxaparup, Bu. Terus yang selanjutnya itu ada ya. Alasannya yang selanjutnya. Alasannya karena dia ada diganti pakai heparin, Bu. Karena dia ada interaksi sama aspirin. Heparin aman juga kalau di-combine sama aspirin. Nggak ada interaksi. Belum nyari tahu, Bu. Nanti cari tahu ya. Baik, Bu. Tadi cuma membahas untuk yang kandungan Lovenox-nya aja tadi, Bu. Untuk heparinnya sendiri kami belum mencari tahu. Ya, terus? Untuk atorvastatinnya sendiri, di sini dia mendapatkan 1 kali 20 mg. Tapi kalau dilihat dari LDL-nya itu kan tinggi, Bu. Makanya, teman-teman menyarankan di sini menaikkan dosis, Bu. Jadi 40 mg untuk target menurunkan LDL-nya supaya dia turun di bawah 100, Bu. Ya, terus? Terus tadi untuk nitrogliserin sendiri untuk di guideline tata laksana sindrom koroner akut dia dosisnya 5 mikrogram per menit, Bu. Tapi di sini dia 10 mikrogram per menit. Ya, apa-apa. Lanjutin. Nanti kasih alasan kenapa. Tadi kan kurang dosis, lebih dosis ya.
Baik, Bu. Terus, Terus baru sampai situ kayaknya, Bu. oke, dilanjut ya. Baik, Bu. Ya, suruh pulang. Soalnya aku nggak tahu yang dibahas sampai mana. Ya, santai. Jadi, Baik, Bu. silakan dilanjutkan. Saya kembalikan ke moderator, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Di sini kan guideline-nya ada 2, Bu. Berdasarkan penata laksanaan penyakit yang menurut Kemenkes apa per KENI ya, Bu? Soalnya kalau di Kemenkes di sini dia ada 2, Bu. Selama dia, ibunya udah keluar. Ibunya. Udah nggak ada. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut ya. Lanjut. Tadi kan sampai di atorvastatin. Atorvastatinnya dosisnya dinaikkan. Lalu tadi dari ibunya diberikan sharing pengetahuan bahwa ISDN diberikan di bawah lidah karena supaya onsetnya ya atau efek obatnya lebih cepat seperti itu untuk mengurangi rasa nyeri daripada diberikan secara per oral biasa seperti itu. Lalu tadi yang masalah nitrogliserin itu bagaimana ya, Zah? Ada untuk dosisnya apa? Oh iya. Gimana? Nitrogliserin tadi gimana? Di penata laksanaannya sendiri dosisnya itu 5 mikrogram per menit, tapi di kasus dia diberikannya 10 mikrogram per menit. Oke. Berarti underdose juga ya, Zah? Underdose. Overdosis apa underdose? Kalau underdose berarti kurang dong. Oh, jadi diberikannya 10 mg, tetapi pada tata laksana itu 5 mg seperti itu ya? Iya, Oke. Lanjut lagi tadi masalah heparin. Melani mungkin mau ada yang disampaikan masalah enoxaparin dengan aspilet. Tadi kan udah nyari yang aspirin sama leno itulah. Itu kan ternyata ada interaksi. Terus kan kalau di guideline kan juga emang rekomennya pakai heparin ya. Terus barusan dicek tuh ternyata juga ada interaksi. Terus jadi bingung deh ini. Seperti itu, maaf ya teman. Mungkin Nyari lagi. Ya nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dilihat interaksi mana yang lebih tidak menguntung, yang lebih masih bisa tidak menguntungkan atau efeknya tidak terlalu serius untuk pasien seperti itu, atau mungkin efek sampingnya bisa ditangani mungkin dengan cara meningkatkan dosisnya atau dengan cara penjedaan waktu pemberian atau bagaimana ya. Iya. Oh ya, Terus lanjutlah. Itu ibunya kan bilang kan ISDN sama NTG itu buat nyeri ya, buat nyeri pasien. Terus kan tadi kan kita sempat ngomongin mau direkomend pakai morfin. Nah, sedangkan kan untuk nyerinya kan ISDN dikasih di hari pertama, NTG kan hari pertama sama hari kedua. Terus kalau dilihat dari data lab pasien juga kan dia tuh nyerinya tuh udah turun gitu loh. Terus di hari keempat juga nyerinya tuh udah hilang gitu. Jadi tuh menurutku penggunaan obat nyeri yang di kasus tuh kayak udah pas gitu. Udah pas. Oke. Jadi menurut Aka, iya. Jadi menurut Melani sudah cukup gitu ya
untuk tata laksana nyari pada pasien gitu menggunakan ISDN bersama dengan nitrogliserin. Iya benar gitu ya. Terus lanjut, di sini kan ada spironolakton, lalu furosemid. Sementara kan kita tahu spironolakton itu diuretik hemat kalium, sementara furosemid itu diuretik kuat. Menurut teman-teman memang apakah diperlukan kombinasi spironolakton dengan furosemid? Apakah spironolakton atau furosemid kontraindikasi pada pasien pasien Tuan Mujadid atau memang dua obat ini dibutuhkan atau seperti apa? Silahkan. Mungkin belum ada ya. Lanjut dulu mungkin. Ini kan pasien juga dapat laksadin ya. Laksadin kan katanya tadi laksatif. Menurut teman-teman, pemberian laksadin di sini ditujukan karena apa? Apakah mungkin dari obat-obatannya ada yang mungkin dapat menyebabkan diare atau bagaimana? Maksud aku konstipasi. Ada nggak sih efek samping obat yang ini atau ini sebenarnya terapi yang tidak dibutuhkan oleh pasien? Izin masuk untuk misalkan kodeinnya. Untuk kodein sendiri kan ada efek sampingnya konstipasi ya. Tetapi yang berbedanya di kasus itu dia duluan diberikan laksadin daripada kodeinnya. Kalau misalkan perlu, memang perlu. Karena kodein tadi, dia ada efek sampingnya konstipasi. Oke. Mungkin waktu pemberiannya saja ya, kayak misalnya mungkin direkomendasikan diberikan laksadin apabila efek samping obat yang menyebabkan konstipasi itu muncul baru diberikan. Untuk rekomendasi kita, laksadin diberikan apabila pasien mengalami konstipasi akibat penggunaan obat. Mungkin seperti itu ya, Zah? Iya. Dan kalau dilihat dari tata laksana, ya, kalau dilihat dari tata laksana selama pasien dirawat intensif di rumah sakit, menurut Kemenkes tadi, memang disarankannya memberikan obat pencahar seperti laksadin tadi. Tetapi di sini tidak dijelaskan kenapa diberikan tata laksana diberikan obat pencahar tadi. Tata laksana untuk perawatan intensif selama pasien dirawat di rumah sakit. Jadi di Kemenkes sendiri dia menyarankan untuk memberikan obat pencahar. Itu khusus untuk pasien STEMI atau pasien secara keseluruhan, pasien yang mengalami atau menjalani? Ya, untuk pasien STEMI, tetapi waktu dia perawatan intensif selama di rumah sakit. Untuk alasannya sendiri belum dijelaskan, cuma untuk Kemenkes menyarankannya begitu, untuk memberikan obat pencahar pada fase intensif. Oke, mungkin seperti itu untuk kita. Mungkin ada DRP yang masih ingin disampaikan oleh teman-teman atau tidak?
Apa yang dibahas? Mungkin sekian ya, karena juga sudah sore, kita belum sampai ke penyelesaian atau rekomendasi apa yang akan kita berikan, karena kita menemukan beberapa hal tadi. Mungkin kita mulai dari aspilet yang dinilai menurut Haza itu overdose atau dosisnya terlalu tinggi. Lalu rekomendasi dari dosis yang terlalu tinggi dari aspilet ini bagaimana ya? Kalau untuk dilihat dari guideline-nya sendiri, maaf saya jangan masuk ya. Kalau untuk perkeni, ya. Kalau untuk perkeni, untuk loading dose-nya, untuk loading dose berarti untuk pasien pertama kali masuk ya, atau pertama kali diberikan 150 sampai dengan 300. Nah, kalau kita lihat lagi ke penata laksanaan menurut Kemenkes, dia menyarankannya 160 mg satu kali pemberian di kunyah. Untuk seterusnya menggunakan, kalau kita itu bisa diturunkan dosis hariannya jadi 80 mg per hari. Oke, seperti itu ya, berarti penyelesaiannya untuk aspirinnya dosisnya diturunkan saat loading dose diberikan sejumlah yang tadi disampaikan, lalu selanjutnya diberikan dosis yang sesuai. Lalu tadi ada juga dari Lita menyampaikan bahwa dosis untuk atorvastatinnya masih terlalu rendah. Lalu bagaimana penyelesaian supaya nilai trigliserid, HDL, dan LDL pasien itu pada batas yang normal, atau apa yang akan direkomendasikan karena kita mengindikasikan adanya dosis yang terlalu rendah pada penggunaan atorvastatin. Silahkan, ada yang ingin menyampaikan. Mungkin Lita tadi yang sempat menyampaikan tentang underdose pada atorvastatin. Dosis berapa yang direkomendasikan pada pasien? Ya Mbak, menurut Permenkes itu untuk dosisnya itu kan tadinya 20 mg ya. Jadi dinaikin 40 mg. Bagaimana Mbak? Maaf, tadi berarti rekomendasinya pasien mendapatkan 20 mg atorvastatin, dinaikkan menjadi 40 mg. Untuk aturan pakainya bagaimana?
Untuk pemakaiannya itu 1 kali sehari. Saat, apakah harus saat malam hari atau tidak masalah saat malam atau Biasanya pada malam hari, Mbak. oke, mungkin itu ya. Terus lanjut lagi tadi ada ada yang masih ingat? Ya. Jadi masih ada DRP yang belum dibahas atau belum sampai ke rekomendasi terapi mungkin teman-teman? Atau sudah semua? Kalau sudah semua, saya minta tolong untuk maksudnya notulen untuk menyampaikan hasil diskusi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Desti. Sebelumnya tadi saya ada gangguan jaringan ya. Jadi tadi pas bahas rekomendasi yang menurut Melani, saya itu belum tahu. Jadi saya membacakan apa yang sudah saya tahu aja ya. Gimana? Sebentar ya. Yang pertama tadi dia ada overdose untuk aspirinnya. Untuk kelompok kita sendiri, kita merekomendasikan sesuai yang ada guideline Kemenkes tadi, yaitu 160 mg. Terus untuk morfinnya tadi yang di awalnya kita menyarankan, tetapi di sini kata Mbak Melani kita tidak usah maaf yang dibahas nih DRP apa? Maaf saya benar nggak sih bahasnya? Mute des. Secara keseluruhan saja Mahaza dari semua hasil diskusi kita. Secara singkat saja karena sudah sore juga kan. Iya, takutnya nanti untuk membuat swabnya malah ganggu. Ya, yang pertama itu ada overdose ya untuk si aspirinnya tadi. Terus yang kedua itu ada underdose untuk si atorvastatinnya. Terus yang ketiga ada interaksi antara Levonox sama aspirin tadi. Terus yang keempat untuk nitrogliserinnya juga di sini overdose ya, karena di sini dia maksudnya DRP-nya overdose. Terus untuk selanjutnya ada Laksadin sirup ya tadi. Kenapa dia diberikan? Terus sepertinya saya sampai situ aja deh. Kalau yang lain ada yang masih itu? Oke. Mungkin sampai di situ saja ya. Kita cukupkan mungkin untuk diskusi hari ini. Semangat untuk buat swab. Tetap komunikasi lewat grup. Kita kerjain bareng-bareng. Semangat. Mungkin itu dari saya selaku moderator. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan sampai di sini untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.